Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita boleh diperjumpakan kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, edisi Sabtu 21 Oktober tahun 2023. Kita bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan oleh Tuhan menikmati hari terakhir di pekan ini. Dan karena itu, dalam rangkaian sukacita dan syukur kita akan melandasinya melalui firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan bersama saat ini. Karena itu mari kita teduhkan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kebaikan dan kemurahan Tuhan kami kecap di dalam hidup kami. Karena kami mengimani bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyatakan rahmat-Mu dan pimpinan-Mu setiap saat bagi setiap kami anak-anak-Mu yang terus bersandar dan terus berharap kepadamu. Bapa di dalam sorga, hari baru Engkau karuniakan bagi kami, dan karena itu mengawali akan seluruh aktivitas kami mau bawa di dalam hikmat dan kuasa Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan berkat bagi siapapun yang Tuhan perjumpakan, bagi kami pun juga bagi kami sekalian. Bapa di dalam sorga, kami membuka hati kami untuk dipenuhi oleh firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai 27. Matius 17 ayat 22 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Amin, firman Tuhan. Dari bacaan kita diberikan sebuah tema, melampaui uang. Melampaui uang. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa uang adalah raja dunia. Fakta yang terjadi ialah ketika seseorang hidup berlimpah uang, maka banyak hal yang dapat diraih. Entah itu properti, jabatan, bahkan suara rakyat pun dapat dibeli dengan uang. Dari berbagai fakta dari kekuatan uang tersebut, bukankah dapat dilihat bahwa uang dapat menjadi ilah lain dalam mewujudkan hasrat manusia? Bagaimana persoalan ini jika dilihat dari lensa firman Tuhan? Saudara-saudara, tujuan utama kedatangan Kristus dalam dunia ini adalah demi keselamatan, dan penyelamatan tersebut harus ditempuh melalui kematian di atas kayu salib. Meskipun mati, Yesus bangkit pada hari ketiga. Karya penyelamatan Kristus ini adalah sesuatu yang mahal, tetapi sifatnya tidak bisa dibeli dengan uang. Dengan kata lain, keselamatan bersifat anugerah dan nilainya jauh melampaui uang. Berbeda dengan raja-raja dunia, terkhusus dalam Kekaisaran Romawi, yang mengeruk orang asing melalui uang bea dan pajak demi kepentingannya. Karena harus diakui bahwa uang adalah suatu tanda dominasi kekuasaan. Oleh sebab itu, Kristus bersikap kritis terhadap uang, bukan anti terhadap
terhadap uang. Sebab itu, ia tidak mau menjadi batu sandungan karena anti dengan bea dan pajak, tetapi melihat secara lebih luas fungsi dari uang. Kristus menekankan bahwa uang harus dipakai sebagai berkat dalam pekerjaan mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah, yakni kasih dan keadilan bagi yang memerlukan. Saudara-saudara, bacaan kita menunjukkan bagaimana pekerjaan mewujudkan tanda-tanda Allah terpatri dalam rupa uang 4 dirham yang dipakai untuk menolong sesama yang secara langsung mewujudkan kasih Kristus dalam rasa berbelas kasih. Dalam ayat yang ke-27 bacaan kita. Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkau menganugerahkan kepada kami keselamatan. Karena itu ya Allah, kami bersyukur atas anugerah kehidupan kekal yang Engkau nyatakan bagi kami dengan menghadirkan kami di dunia ini, di mana kami mengangkat akan segala tanggung jawab, aktivitas dan pekerjaan serta usaha kami, dan di dalamnya kami menikmati hasil yang adalah berkat Tuhan bagi kami. Mampukan kami untuk terus mewujudkan tanda-tanda damai sejahtera Allah di dalam rasa berbelas kasih kami, berbela rasa kami atas setiap berkat yang Tuhan nyatakan bagi kami melalui pekerjaan yang kami tekuni. Sehingga nyatalah akan tanggung jawab dan misi kami untuk saling berbagi, menopang dengan penuh kasih. Bapa di dalam sorga, bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita pertambahan usia di hari ini. Sempurnakan sukacita mereka. Berkati segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, iman, percaya, dan harap mereka semakin diperteguh dengan senantiasa terus menyatakan akan persekutuan dan hubungan karib bersama dengan Kristus sendiri, dan mampukan kami untuk terus menyatakan kepekaan dan rasa kami, rasa kasih kami kepada segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sementara bergumul karena kondisi kesehatan yang terganggu, yang sementara dirawat di rumah, yang berobat jalan, yang dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan, Engkau yang terus menyatakan kuasa-Mu dan memberkati proses pengobatan yang dijalani ataupun proses pemulihan. Biarlah waktu yang Tuhan nyatakan mereka boleh pulih seperti sedia kala dan melanjutkan aktivitas dan rutinitas mereka dalam kuasa Tuhan. Bersama dengan saudara-saudara kami yang bergumul atas tekanan hidup ataupun duka cita, atas kepergian orang-orang yang dikasihi, Tuhan hiburkan, kuatkan, dan berikan pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Bapa di dalam sorga, kehidupan hamba-hamba Tuhan dalam berbagai aktivitas, terkhusus pelayanan di dalam lingkup wilayah pelayanan masing-masing, Tuhan memberkati. Biarlah hamba-hamba-Mu tetap berserah sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya kehidupan kami bersama dengan keluarga kami senantiasa mencerminkan akan keterpanggilan sebagai anak-anak Tuhan, saksi-saksi Tuhan yang terus hidup di dalam kehendak dan kuasa Tuhan. Bapa, inilah kami yang datang berdoa kepadamu. Sambut kami yang datang bermohon di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam sehat. Tuhan memberkati kita sekalian.